Nak, pulanglah kalau angin sore datang. Aku masih duduk di depan rumah. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sederhana, tapi meninggalkan jejak yang tak bisa dilupakan? Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, ada seorang kakek yang tak bisa membaca, bahkan menulis pun asal-asalan. Namun entah bagaimana, coretan tangannya di tembok tua itu membuat satu desa menangis. Kisah ini bukan tentang keajaiban, tapi tentang cinta seorang ayah yang bertahan meski dunia sudah melupakannya. Dan malam ini, aku akan menceritakannya padamu. Perlahan, seperti angin sore yang membawa kenangan pulang. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kamu dari kota mana? Dan apakah kamu pernah bertemu seseorang yang seperti kakek dalam cerita ini? Seseorang yang sederhana, tapi penuh makna. Atau mungkin kisah ini justru mengingatkanmu pada seseorang yang pernah kau kenal. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya, agar setiap kisah penuh makna seperti ini tak pernah kau lewatkan. Mari, kita mulai. Di ujung desa yang sunyi, berdiri sebuah rumah kecil, berdinding papan, dan beratap seng berkarat. Disitulah kakek Sutrisno tinggal. Usianya sudah lebih dari 70, tapi setiap pagi ia masih bangun sebelum matahari datang, menyapu halaman, dan menjerang air di teko tuanya yang retak di sisi bawah. Ia hidup sendiri, istrinya sudah lama meninggal, dan anak sematawayangnya pergi merantau belasan tahun lalu, tak pernah kembali. Kadang kakek duduk di depan rumah, memandangi jalan tanah yang sepi, seakan masih berharap ada langkah kaki yang pulang. Warga desa mengenal kakek Sutrisno sebagai orang baik. Meski tak bisa membaca atau menulis, ia sering membantu siapa saja. Kalau ada anak-anak yang kehilangan layang-layang, kakeklah yang membuatkan gantinya dari kertas bekas koran. Kalau ada tetangga yang kesulitan, kakek datang membawa tenaga dan senyum. Namun ada satu kebiasaan aneh yang tak bisa dipahami orang-orang. Hampir setiap sore, setelah sholat asar, kakek mengambil sepotong kapur putih dan mulai menulis di tembok rumahnya. Tulisan itu tak berbentuk apapun, garisnya miring, hurufnya acak, tak bisa dibaca. Tapi kakek melakukannya setiap hari, tanpa absen. Anak-anak sering menertawakannya. Kakek lagi nulis surat ke siapa? Tanya mereka sambil tertawa kecil. Kakek hanya tersenyum, matanya menerawang jauh. Bukan surat, nak. Ini doa. Tak ada yang mengerti maksudnya. Hanya dinding tua itu yang menjadi saksi. Bagaimana setiap coretan kapur putih membawa sesuatu yang tak terucap. Kadang kakek berhenti menulis, menatap tulisan itu lama-lama, lalu mengusapnya pelan, seolah membelai kenangan yang hampir pudar. Hari berganti hari, coretan itu semakin banyak. Tembok rumahnya penuh dengan garis putih tak beraturan, tapi bagi kakek, setiap garis punya arti. Dan tanpa disadari siapapun, tembok itu sedang menyimpan rahasia yang kelak akan menggetarkan satu desa. Hari itu, desa kedatangan seorang guru baru bernama Mira. Perempuan muda berusia 27 tahun, berwajah lembut dan selalu membawa buku catatan kecil di tangannya. Ia ditugaskan mengajar di sekolah dasar yang hanya berjarak beberapa rumah dari tempat tinggal kakek Sutrisno. Sejak pertama kali lewat di depan rumah tua itu, pandangannya selalu tertuju pada dinding yang penuh coretan putih. Awalnya ia pikir itu hanya coretan anak-anak yang bermain kapur, tapi setelah beberapa kali melintas, ia menyadari sesuatu. Tulisan-tulisan itu terlalu rapi untuk disebut mainan, namun terlalu acak untuk bisa dibaca. Sore itu, setelah jam mengajar selesai, Mira berhenti di depan rumah kakek. Ia menatap tembok itu dengan rasa ingin tahu yang tak bisa ditahan. Kakek Sutrisno, yang sedang duduk di kursi bambu, menatap balik sambil tersenyum sopan. "Permisi, Kek," sapa Mira pelan. "Saya sering lewat sini, dan saya penasaran. Itu tulisan siapa ya?" Kakek menatap dindingnya sejenak, lalu berkata lirih, "Itu tulisan saya, nak." "Tulisan yang tidak bisa dibaca siapapun?" Mira tersenyum kecil. "Boleh saya lihat dari dekat?" Kakek mengangguk. Mira mendekat, menelusuri permukaan tembok dengan jemari. Ia melihat huruf-huruf acak, garis panjang, kadang seperti nama, kadang seperti doa. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Di dada seolah tembok itu menyimpan kesedihan yang belum sempat diucapkan. "Ini indah, Kek," ucap Mira dengan tulus. "Bukan karena bisa dibaca, tapi karena terlihat seperti hati yang sedang berbicara." Kakek menunduk, matanya berkaca-kaca. "Dulu, saya ingin belajar membaca, tapi hidup keburu berjalan terlalu cepat." Ia berhenti sejenak. "Sekarang saya menulis. Bukan untuk dibaca orang, tapi supaya saya masih ingat bahwa saya pernah punya seseorang untuk dirindukan." Mira tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana,
memandangi huruf-huruf putih itu yang tampak berkilau terkena sinar sore. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang istimewa di balik dinding itu. Sesuatu yang suatu hari nanti mungkin harus ia ungkapkan. Dan sejak hari itu, setiap kali pulang dari sekolah, Mira selalu berhenti sebentar di depan rumah itu. Kadang hanya untuk menyapa, kadang untuk menatap tembok yang seolah berbicara tanpa suara. Ia belum tahu. Tapi pertemuan sederhana itu akan mengubah hidup banyak orang di desa itu, termasuk dirinya sendiri. Beberapa hari berlalu sejak pertama kali Mira berbincang dengan kakek Sutrisno. Ia mulai sering mampir sepulang mengajar, membawa bekal teh hangat atau roti kecil untuk kakek. Mereka berbincang ringan di teras, tentang cuaca, tentang sekolah, tentang masa muda kakek yang dulu bekerja sebagai tukang kayu di kota. Namun, diam-diam, ada satu hal yang terus menarik perhatian Mira. Tembok putih itu. Suatu sore, saat kakek sedang beristirahat di dalam rumah, Mira berdiri di depan tembok dengan buku catatan kecil di tangannya. Ia mulai menyalin bentuk-bentuk tulisan kapur itu ke kertas. Awalnya hanya ingin tahu, tapi makin lama ia merasa seolah-olah huruf-huruf acak itu membentuk semacam pola. Seperti ada pengulangan tertentu, garis miring yang selalu muncul setelah lingkaran, titik-titik yang berjejer di sisi kanan. Ia menatap lama, mengernyit. Ini seperti kode. Gumamnya pelan. Bukan tulisan acak, tapi semacam bentuk bahasa yang dibuat oleh hati yang tak tahu cara menulis. Ketika kakek keluar, Mira menutup bukunya cepat-cepat. Ia tak ingin terlihat seperti sedang mengusik sesuatu yang pribadi. Namun kakek hanya tersenyum kecil, seolah tahu apa yang sedang ia pikirkan. Kau mencoba membaca tulisan itu ya? Katanya, lembut. Mira terdiam, lalu mengangguk pelan. Saya cuma penasaran, kek. Sepertinya ada pola di sana. Kakek menatap langit yang mulai oranye. Kalau kau bisa membacanya, mungkin kau akan tahu kenapa saya menulisnya setiap hari. Kalimat itu membuat Mira terdiam cukup lama. Ada nada sendu dalam suara kakek, seperti orang yang menyimpan rahasia terlalu lama. Sejak hari itu, Mira mulai menyalin lebih banyak coretan ke dalam buku catatannya. Malam-malamnya dihabiskan menatap lembaran itu, mencoba mencari arti di balik setiap garis putih. Sampai suatu ketika, ia menemukan sesuatu. Di antara coretan yang tampak acak, ada satu bentuk yang berulang. Seperti huruf awal nama seseorang. Huruf itu muncul di setiap sisi dinding, seperti pesan tersembunyi yang menunggu untuk ditemukan. Mira tertegun. Hatinya berdebar. Ia tak yakin. Tapi sepertinya kakek Sutrisno tidak sekadar menulis doa. Ia menulis nama seseorang. Nama yang mungkin sudah lama tak ia ucapkan. Malam itu, angin berhembus pelan melewati pepohonan di sekitar rumah guru Mira. Ia duduk di meja kecil. Lampu redup menemani, buku catatan terbuka lebar di depannya. Di sana, tertulis ulang salinan tulisan-tulisan kakek Sutrisno yang ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Tangan Mira gemetar sedikit saat menunjuk pada satu pola yang selalu muncul. Huruf yang menyerupai huruf A. Huruf itu muncul di hampir setiap sudut tembok. Kadang di awal garis, kadang di tengah, kadang di akhir tulisan, tapi posisinya selalu menonjol, seperti sesuatu yang ingin disampaikan dengan sangat hati-hati. Mira menatapnya lama, lalu berbisik, "Siapa kamu, Ah?" Keesokan harinya, saat Mira kembali mampir ke rumah kakek, ia mencoba bertanya hati-hati. "Kek, kalau boleh tahu, siapa yang dulu tinggal di rumah ini, selain kakek?" Kakek tersenyum. Matanya menerawang jauh ke arah sawah. "Dulu, sebelum semua berubah, rumah ini ramai, Nak. Ada istri saya dan anak saya, namanya Arman." Mira terdiam. Nama itu seperti potongan puzzle yang selama ini hilang. Huruf A itu adalah A dari Arman. Kakek melanjutkan dengan suara bergetar. Dia anak baik, rajin, dan selalu bilang ingin membahagiakan orang tuanya. Tapi hidup kadang tidak seperti rencana. Setelah ibunya meninggal, dia merantau. Katanya mau kerja di kota. Sejak itu, tidak ada kabar. Mira menunduk, hatinya terasa hangat sekaligus perih. Ia memandang tembok yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Ternyata di setiap coretan itu, kakek sedang menulis rindu. Setiap garis adalah kenangan. Setiap titik adalah penantian. "Kalau nanti Arman pulang," kata kakek pelan, "aku ingin dia tahu kalau aku belum pernah berhenti menunggu. Meskipun aku tak bisa membaca suratnya,
Aku menulis caraku sendiri untuk memanggilnya. Mira menatapnya dengan mata berkaca. Ia bisa merasakan getaran kasih yang tak membutuhkan huruf untuk dimengerti. Dan entah kenapa, saat itu juga, ia berjanji dalam hati. Ia akan membantu kakek Sutrisno, agar tulisan itu bisa dimengerti oleh siapapun yang membacanya. Tapi yang tidak ia tahu, usahanya itu akan membuka sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sudah lama tertutup oleh waktu dan rasa bersalah. Sejak hari itu, Mira tidak bisa tenang. Nama Arman terus bergema di pikirannya. Seolah huruf-huruf itu menempel di dinding hatinya sendiri. Ia mulai mencari tahu, pelan-pelan, dari cerita warga desa. Namun tidak ada yang tahu pasti kemana Arman pergi. Sebagian bilang ia bekerja di kota besar. Sebagian lagi mengatakan, ia sudah lama tak terdengar kabarnya. Mira merasa harus melakukan sesuatu. Bukan hanya karena rasa penasaran, tapi karena ada sesuatu dalam diri kakek Sutrisno yang membuatnya ingin membantu. Kakek itu menunggu bukan dengan marah, bukan dengan kecewa, tapi dengan cinta yang dayam-dayum menua bersama waktu suatu sore. Setelah jam mengajar selesai, Mira memutuskan pergi ke kecamatan. Ia menemui seorang pegawai kelurahan yang dikenal ramah, Pak Joni, untuk menanyakan apakah ada catatan lama tentang warga yang bernama Arman Sutrisno. Pria itu membuka arsip, menggeser-geser berkas yang sudah menguning. Beberapa menit kemudian, ia mengangkat kepalanya. Kalau dari data ini, ada nama Arman Sutrisno, tapi alamat terakhirnya sudah tidak aktif. Terakhir tercatat bekerja di sebuah pabrik di kota. Pabrik? Tanya Mira. Pak Joni mengangguk. Ya, tapi pabrik itu sudah tutup 5 tahun lalu. Mira terdiam. Ia menatap secarik kertas yang diberikan Pak Joni. Tertulis nama dan alamat lama Arman. Meskipun samar, itu tetap sebuah petunjuk. Malam itu, ia datang ke rumah kakek Sutrisno, membawa kabar itu. Kakek mendengarkan dengan tenang, tanpa banyak bereaksi. Hanya matanya yang tampak bergetar pelan. Kalau benar dia di kota, mungkin dia sudah lupa, Nak, kata kakek dengan suara parau. Tidak, Kek, jawab Mira lembut. Saya yakin, tidak ada anak yang benar-benar lupa pada ayahnya. Mungkin dia cuma tersesat oleh waktu. Kakek tersenyum samar. Kau bicara seperti ibunya dulu. Mira menatap kakek lama, lalu memandang tembok putih itu yang kini mulai memudar di beberapa bagian. Ia bertekad, sebelum warna kapur itu hilang sepenuhnya, ia akan menemukan Arman, bagaimanapun caranya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menulis sesuatu di buku catatannya dengan tinta tebal. Bukan salinan, bukan analisa, tapi sebuah kalimat sederhana. Rasa rindu tidak butuh alamat, ia hanya butuh seseorang yang mau mencarinya pulang. Pagi itu, langit berwarna abu lembut ketika Mira berkemas dengan hati berdebar. Ia tahu langkah ini mungkin akan panjang, tapi hatinya sudah mantap. Di dalam tas kecilnya, ia membawa buku catatan berisi salinan tulisan kakek Sutrisno, selembar alamat pabrik lama dari kelurahan, dan doa diam-diam yang ia bisikan di perjalanan. Sebelum berangkat, ia mampir ke rumah kakek. Kakek duduk di teras seperti biasa, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ketika Mira mengatakan bahwa ia akan ke kota untuk mencari Arman, kakek hanya terdiam lama, menatap jauh ke jalan yang berdebu. Kalau kau benar-benar ingin mencarinya, kata kakek dengan suara bergetar, jangan paksa dia pulang, Nak. Kadang, orang yang pergi bukan karena lupa, tapi karena malu. Mira mengangguk pelan. Saya paham, Kek. Saya cuma ingin dia tahu bahwa ayahnya masih menunggu. Kakek menatapnya dengan mata berkaca. Terima kasih, Nak Mira. Tidak banyak orang yang mau peduli seperti kamu. Mira tersenyum, menyalami tangan kakek yang dingin, lalu melangkah menuju bus kecil yang lewat di ujung jalan. Perjalanan ke kota memakan waktu hampir 5 jam. Dari jendela bus, Mira melihat pemandangan berubah. Sawah hijau perlahan berganti gedung dan jalan ramai. Di dadanya, ada rasa campur aduk antara takut dan harapan. Ia tidak tahu akan menemukan apa. Tapi setiap kali ragu, ia teringat wajah kakek yang penuh kesabaran itu. Setibanya di kota, Mira langsung menuju alamat yang tertulis di kertas. Ternyata benar, pabrik itu sudah lama tutup. Bangunannya kusam, pagar berkarat, dan tulisan besar di depannya hampir hilang dimakan waktu. Namun, di pos penjaga tua, ada seorang pria paruh baya yang masih bertugas permisi. Pak, sapa Mira. Apakah Bapak pernah mengenal seseorang bernama Arman Sutrisno? Dulu bekerja di sini. Penjaga itu terdiam sejenak, lalu mengerutkan dahi. Arman Sutrisno, katanya, pelan. Ya, saya ingat, anak baik. Dulu kerja bagian gudang. Tapi waktu pabrik ini bangkrut, dia pindah.
Katanya mau buka bengkel kecil di daerah pinggiran. Mira segera mencatat alamat yang diberikan. Matanya berbinar. Seolah satu pintu kecil terbuka. Sebelum pergi, penjaga itu berkata lirih, "Kalau ketemu, bilang padanya. Banyak orang di sini masih ingat kebaikannya." Mira berjalan meninggalkan pabrik tua itu dengan langkah mantap. Angin kota bertiup kencang, membawa debu dan kenangan masa lalu. Di dalam hati, ia tahu perjalanan ini belum selesai. Karena setiap langkahnya sekarang bukan lagi sekadar pencarian, tapi janji yang harus ditepati. Daerah yang disebut penjaga pabrik bukanlah tempat yang mudah ditemukan. Mira harus naik angkutan kecil, lalu berjalan kaki melewati deretan rumah sempit dan gang yang berliku. Udara kota terasa panas dan berdebu, tapi langkahnya tidak berhenti. Di tangannya, ia masih menggenggam buku catatan kecil yang kini mulai lusuh. Setelah hampir 1 jam berjalan, Mira melihat papan kayu bertuliskan Bengkel Arman Motor. Tulisan itu sudah pudar, tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berdiri di depan bengkel itu, memandangi seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang sedang memperbaiki sepeda motor. Wajahnya tampak keras karena matahari, tapi ada sorot lelah di matanya. Sorot yang entah kenapa terasa familiar. Mira menunggu sejenak sebelum memanggil, "Permisi, apakah Bapak Arman Sutrisno?" Pria itu menoleh. Keningnya berkerut. "Iya, saya Arman. Ada apa ya, Mbak?" Mira menelan ludah, mencoba menata kalimatnya. "Nama saya Mira. Saya guru di desa tempat ayah Anda tinggal." Arman tertegun. Tangannya yang memegang kunci pas tiba-tiba berhenti di udara. "Desa." Suaranya melemah. "Ayah, masih hidup?" Mira mengangguk pelan. "Masih, Kek. Maksud saya, Pak, dia sehat. Meski sudah tua, dan dia masih menunggu Anda pulang." Arman menatap ke tanah. Lama sekali, bibirnya bergetar. Tapi tak ada kata yang keluar. Ia duduk perlahan di kursi kayu, menutup wajah dengan kedua tangan. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pelan seperti orang yang menahan tangis. "Ayah masih menunggu." Suaranya serak. "Padahal aku sudah tak pantas disebut anaknya." Mira duduk di sampingnya, menatapnya dengan empati. Tidak ada ayah yang melupakan anaknya, Pak. Dan tidak ada anak yang terlalu terlambat untuk pulang. Arman menghela napas panjang, lalu menatap Mira dengan mata merah. "Aku malu, Bu Guru. Aku pernah berjanji akan kirim uang, akan menjemput ayah. Tapi hidup di kota tidak seperti yang aku bayangkan. Aku gagal. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah. Aku bahkan takut pulang karena tak membawa apa-apa." Mira hanya tersenyum lembut. "Kakek Sutrisno tidak menunggu uangmu, Arman. Ia hanya ingin melihatmu. Setiap hari ia menulis namamu di dinding rumahnya. Dinding itu penuh dengan huruf A, karena itu satu-satunya huruf yang ia bisa tulis dengan benar." Arman menatap kosong ke depan. Matanya berkokok-kakak, tangannya menggenggam lututnya erat-erat. Di antara deru mesin bengkel, terdengar isakan yang tertahan. Mira berdiri pelan, menepuk bahunya. "Kalau kamu siap," ucapnya lirih, "pulanglah. Kadang maaf tidak perlu kata. Cukup hadir." Arman menatap langit. Di matanya ada penyesalan yang dalam, tapi juga secercah keberanian yang baru tumbuh. Sejak pertemuan itu, bayangan wajah Arman terus terlintas di benak. Mira, ada sesuatu dalam tatapan matanya. Campuran antara penyesalan dan rindu yang lama terpendam. Keesokan harinya, ia kembali ke bengkel. Kali ini, Arman tidak sedang bekerja, melainkan duduk diam di kursi kayu, menatap secarik amplop lusuh di tangannya. Ketika Mira mendekat, Arman tersenyum tipis. "Saya tidak tidur semalaman," katanya pelan. "Saya terus memandangi surat ini." Mira duduk di sampingnya. "Surat apa itu?" Arman menatap amplop itu lama sekali. "Ini surat dari ayah," jawabnya lirih. "Dikirim bertahan-tahan, lalu lewat tetangga yang dulu sempat ke kota. Tapi saya tidak pernah berani membukanya." Mira terdiam, menahan napas. "Kenapa?" tanyanya pelan. Arman memandangi tangannya yang gemetar. "Karena saya takut, Bu Guru. Takut isinya bukan doa, tapi kecewa. Waktu itu, saya sedang jatuh, kehilangan pekerjaan, dan merasa tak layak dipanggil anak. Saya pikir, lebih baik surat ini tetap tertutup, biar semua kenangan juga ikut tertutup." Mira menatapnya dengan iba. "Kalau begitu, mungkin sekarang waktunya dibuka." Tidak semua surat datang untuk menghakimi Arman. Kadang, surat hanya ingin bilang, "Aku masih mencintaimu." Arman terdiam. Perlahan, ia membuka amplop itu. Kertas di dalamnya sudah menguning. Tinta hampir pudar. Tapi tulisan tangan itu jelas huruf-huruf besar yang tidak beraturan.
namun penuh usaha. Nah Arman, Bapak nggak tahu gimana kabarmu di kota. Bapak cuma tahu kalau tiap malam Bapak nulis namamu di tembok biar nggak lupa bentuk hurufnya. Kalau nanti kamu pulang dan lihat dinding itu, anggap aja Bapak masih di sini, nunggu kamu. Kalau kamu susah, jangan malu. Pulang aja, rumah ini nggak besar, tapi selalu ada tempat buat kamu. Arman menutup surat itu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mira pun ikut menunduk, merasakan haru yang tak bisa dijelaskan. Dia masih menunggumu, kata Mira lembut. Arman mengangguk, suaranya nyaris tak terdengar. Ya, dan aku sudah terlalu lama menjauh. Angin sore meniup perlahan, membuat amplop tua itu bergetar di antara jari mereka. Dan di detik itu, Arman tahu waktu untuk pulang sudah tiba. Pagi itu, Arman berdiri di depan bengkelnya dengan wajah yang tak lagi sama. Ia tampak lebih tenang, tapi juga lebih rapuh. Surat dari ayahnya ia lipat hati-hati dan masukkan ke saku dada. Seperti harta paling berharga yang akhirnya ia temukan kembali. Mira menemaninya menutup bengkel untuk sementara. Hari itu, mereka berdua akan menempuh perjalanan pulang ke desa. Di dalam bus, Arman duduk di samping jendela. Tatapannya kosong, menembus jalanan yang ramai. Ia teringat masa kecilnya. Bagaimana ayahnya dulu mengajarinya membuat mainan dari kayu. Bagaimana suara tawa mereka memenuhi rumah kecil di ujung desa itu. Tapi semua berubah ketika ia memutuskan pergi ke kota dengan janji akan kembali membawa kebanggaan. Janji yang akhirnya hanya tersisa sebagai luka. Bapak pasti sudah sangat tua, gumam Arman pelan. Mira menoleh, lalu tersenyum menenangkan. Umur boleh tua, tapi cinta seorang ayah tidak pernah menua. Arman terdiam, menatap keluar jendela lagi. Hujan turun perlahan, membasahi kaca bus. Setiap tetesnya seperti menyapu debu masa lalu yang menempel di hatinya. Perjalanan terasa panjang, tapi ada keheningan yang menenangkan di antara mereka. Sesekali Mira melihat Arman membuka lipatan surat itu lagi, membacanya dalam diam. Tak perlu kata, karena surat itu sudah cukup menjadi arah pulang yang selama ini hilang. Ketika bus berhenti di pinggir jalan tanah dekat desa, Arman turun perlahan. Ia berdiri lama menatap jalan yang dulu setiap pagi ia lewati saat kecil. Pohon jambu di depan rumah tetangga masih ada. Suara ayam, suara air sungai kecil di belakang rumah, semuanya sama. Hanya dirinya yang telah berubah. Kau siap? Tanya Mira. Arman mengangguk pelan. Saya tidak tahu harus berkata apa nanti, tapi saya ingin melihatnya. Langkahnya berat, tapi setiap langkah terasa seperti menghapus jarak yang selama ini menahan napasnya. Di kejauhan, rumah tua itu sudah terlihat. Atap seng yang berkarat, dinding papannya mulai lapuk, dan tembok putih dengan bekas coretan kapur yang masih terlihat samar. Arman berhenti beberapa meter dari sana. Matanya basah. Suaranya nyaris berbisik. Itu tulisan ayah. Mira menatapnya lembut. Ya, setiap hari tanpa pernah berhenti. Arman menarik napas panjang. Dadanya bergetar hebat. Ia tahu, di balik dinding itu, ada seseorang yang telah menunggu seumur hidupnya. Dan kali ini, ia tidak akan lari lagi. Langit sore mulai memerah ketika Arman melangkah pelan menuju rumah kecil itu. Di setiap langkahnya, suara masa lalu seperti bergema di telinga. Tawa ayahnya, suara ibu yang memanggil makan. Kenangan masa kecil yang dulu terasa hangat, kini datang kembali satu persatu. Di depan rumah, kakek Sutrisno sedang duduk di kursi bambu, memegang cangkir teh yang hampir kosong. Tatapannya jauh, seolah menunggu sesuatu yang sudah lama dijanjikan waktu, tapi tak kunjung tiba. Mira berhenti beberapa langkah di belakang Arman, membiarkan ia berjalan sendiri. Tanah di depan rumah berdebu, tapi langkah Arman terasa gemetar seperti baru belajar berjalan lagi. Ketika jarak tinggal beberapa meter, suara lirih keluar dari bibir tuanya. Pak, kakek Sutrisno menoleh perlahan. Matanya yang mulai buram menatap sosok di depannya, lama sekali. Seakan pikirannya sedang memastikan bahwa yang ia lihat bukan mimpi. Arman menunduk, air mata jatuh begitu saja. Ia berlutut di depan ayahnya. Suaranya patah. Pak, ini aku, Arman. Keheningan menyelimuti rumah itu. Angin berhenti berhembus. Waktu seolah menahan napas. Kakek Sutrisno mendekatkan tangannya ke wajah Arman. Mengusap perlahan, ragu tapi penuh kasih. Lalu senyum kecil muncul di bibirnya yang bergetar. Jadi benar, kau pulang juga akhirnya. Arman memeluk ayahnya erat-erat. Menangis di pangkuannya, seperti anak kecil. Maaf pak, maaf aku lama sekali.
Aku pikir aku bisa buat Bapak bangga, tapi aku malah bikin Bapak menunggu sendirian. Kakek menggeleng pelan. Matanya berkaca. Tidak, Nak. Bapak tidak marah. Menunggu itu bukan hukuman. Menunggu kamu adalah cara Bapak tetap hidup. Mira berdiri di sudut halaman, menahan air mata. Ia tahu, tidak ada kata yang bisa menandingi keheningan itu. Karena di antara dua manusia yang saling mencintai, maaf tidak butuh kalimat, cukup pelukan dan kehadiran. Arman mencium tangan ayahnya. Tangan yang dulu menggendongnya, yang dulu membangun rumah ini dengan kayu seadanya, yang kini gemetar tapi masih hangat. Kakek memandang langit, tersenyum. Sekarang Bapak tidak perlu menulis lagi di tembok, katanya lembut. Karena doa yang Bapak tulis setiap hari. Akhirnya menjelma jadi langkah kakimu yang pulang. Air mata mengalir di pipi Arman. Ia tahu, penantiannya berakhir hari ini, tapi cinta itu tidak akan pernah selesai. Beberapa hari setelah pertemuan itu, suasana rumah kecil di ujung desa terasa berbeda. Dulu sunyi dan sepi. Kini ada suara langkah kaki, tawa kecil, dan aroma teh hangat setiap pagi. Kakek Sutrisno tampak lebih segar. Senyumnya tak lagi setipis dulu. Setiap kali melihat Arman membersihkan halaman atau memperbaiki atap yang bocor, mata tuanya berkilat lembut. Seolah rasa sepi yang bertahan-tahan menempel di dinding itu perlahan luntur. Mira sering datang, membawa makanan dan kadang beberapa alat tulis untuk Arman. Mereka bertiga sering duduk di teras sore hari, bercerita ringan tentang masa lalu dan rencana kecil untuk masa depan. Arman mulai memperbaiki perabot rumah, mengecat ulang pagar, dan menambal bagian tembok yang rusak. Namun satu bagian dinding tetap ia biarkan utuh. Tembok tempat ayahnya dulu menulis setiap sore, biar saja tetap seperti ini, kata Arman saat Mira menanyakan alasannya. Ini bagian dari hidup kami. Setiap coretan di situ, seperti napas ayah. Kakek hanya tersenyum mendengar itu. Dulu aku menulis karena takut lupa, Nak. Sekarang aku tidak perlu menulis lagi, karena wajahmu sudah kembali di depan mata. Sore itu, burung-burung beterbangan di langit jingga. Angin membawa suara tawa mereka. Sederhana, tapi hangat. Beberapa anak kecil yang lewat berhenti di depan rumah, menatap penasaran ke arah dinding yang masih penuh goresan putih. Seorang anak kecil bertanya polos, "Kakek, ini tulisan apa?" Kakek menjawab dengan senyum. Itu tulisan orang yang sedang belajar mencintai. Anak-anak itu tertawa kecil, lalu berlari pergi. Sementara Arman menatap ayahnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menyangka, cinta yang dulu ia tinggalkan ternyata tidak pernah pergi. Cinta itu tetap tinggal, menunggu, menulis, hingga akhirnya ia pulang. Mira memandangi mereka berdua, hatinya hangat. Ia tahu, apa yang ia saksikan hari ini bukan sekadar pertemuan ayah dan anak, tapi keajaiban kecil yang jarang terjadi di dunia yang sibuk ini, keajaiban dari kesabaran dan ketulusan ketika malam datang. Arman menyalakan lampu minyak di teras. Ia menatap tulisan di dinding sekali lagi. Kali ini, bukan dengan air mata, tapi dengan senyum yang penuh syukur. Karena kini ia tahu, tulisan itu bukan hanya pesan untuk dirinya. Tulisan itu adalah pengingat bahwa cinta sejati tidak selalu dibaca dengan mata, tapi dengan hati yang pulang pada waktunya. Hari-hari berlalu dengan tenang di desa itu. Rumah kecil di ujung jalan yang dulu sepi, kini jadi tempat yang sering dilewati orang. Bukan karena ingin menggosip, tapi karena ingin sekadar menyapa dan melihat wajah kakek Sutrisno yang kini selalu tersenyum. Orang-orang mulai sadar, kakek yang dulu mereka kira pikun, ternyata menyimpan kisah yang lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Anak-anak yang dulu menertawakan tulisan di tembok, kini sering datang membantu. Arman membersihkan halaman. Beberapa ibu membawa makanan kecil, sambil bercerita bahwa mereka juga pernah merasakan rindu yang tak bisa diucapkan. Dinding yang penuh coretan putih itu, kini tidak lagi dianggap aneh, tapi dianggap sebagai simbol cinta dan keteguhan hati. Suatu sore, kepala desa datang bersama beberapa warga. Ia menatap dinding itu lama, lalu berkata pelan, "Kita harus jaga tembok ini. Ini bukan sekadar dinding rumah. Ini sejarah kecil yang mengingatkan kita untuk tidak menertawakan apa yang belum kita pahami." Arman terdiam. Hatinya hangat. Ia tak pernah membayangkan tulisan ayahnya yang dulu dianggap aneh bisa menjadi sesuatu yang begitu berarti. Kakek Sutrisno tersenyum kecil, menepuk bahu anaknya. "Lihat, Nak. Kadang yang kau tulis dalam sepi, akhirnya bisa bicara keras pada dunia." Mira yang berdiri di dekat mereka menatap dengan mata berkaca. Ia tahu, kisah ini bukan lagi milik kakek dan Arman saja, tapi milik seluruh desa. Kisah yang mengajarkan bahwa cinta orang tua tidak butuh huruf, tidak butuh bahasa.
Cukup ketulusan yang bertahan, bahkan ketika waktu menua. Sejak hari itu, warga mulai menyebut dinding itu dengan nama tembok rindu. Setiap kali ada orang tua yang menunggu anaknya pulang dari rantau, mereka akan berkata, "Semoga rindu kita sampai seperti milik kakek Sutrisno." Mira menatap dinding itu di bawah sinar matahari senja. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Kadang Tuhan tidak menulis pesenia di buku suci saja, tapi juga di hati orang-orang sederhana seperti ini." Arman memandang ke arah rumah, lalu ke ayahnya. Ia tahu, luka masa lalunya perlahan sembuh, bukan karena waktu, tapi karena cinta yang tidak pernah berhenti menulis. Dan di sore yang tenang itu, di depan tembok yang dulu menjadi saksi kesepian, seluruh desa akhirnya belajar satu hal sederhana. Bahwa setiap tulisan, sekacau apapun bentuknya, bisa menjadi bahasa cinta yang abadi, asalkan ditulis dengan hati yang tulus. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Langit desa hampir setiap hari tertutup mendung, dan udara lembab membuat rama-rama tampak lebih sunyi. Kakek Sutrisno mulai jarang keluar rumah, tubuhnya melemah, langkahnya makin pelan, dan batuk kecil sering terdengar di malam hari. Namun, meski tubuhnya ringkih, senyum di wajahnya tidak pernah hilang. Arman setiap pagi menyiapkan teh hangat, menuntun ayahnya duduk di kursi bambu di teras. Mira sering datang membawa obat dan bubur lembut. Mereka bertiga duduk bersama, berbicara pelan, kadang hanya diam sambil menatap hujan yang menetes di ujung atap seng. Suatu sore, kakek menatap dinding putih di depannya. Tulisan-tulisan itu mulai memudar. Sebagian terhapus air hujan, sebagian tertutup lumut kecil. Ia tersenyum pelan, matanya menerawang. "Lihat nak, tulisan Bapak mulai hilang satu persatu. Sepertinya waktu sedang menghapus yang tidak perlu." Arman menggenggam tangan ayahnya. "Kalaupun tulisan itu hilang, Pak, isinya sudah ada di hati saya." Kakek menoleh, menatap wajah anaknya lama sekali. "Jangan takut kalau nanti Bapak tidak ada, nak. Yang penting kamu sudah pulang. Itu sudah cukup buat Bapak." Hujan turun makin deras. Mira menatap mereka berdua. Dadanya sesak. Ia tahu, kalimat seperti itu biasanya datang dari seseorang yang mulai berdamai dengan waktunya sendiri. Sore itu terasa berat, tapi juga indah. Karena di tengah dinginnya udara, ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Malam harinya, Arman menulis sesuatu di buku catatan Mira. Tulisan tangannya kaku, tapi ia menulis dengan sepenuh hati. "Andai aku tahu, menunggu bisa seindah ini, mungkin aku tidak akan pergi sejauh dulu. Tapi andai aku tidak pergi, mungkin aku tidak akan tahu betapa dalam cinta ayah yang diam." Kakek membaca tulisan itu perlahan. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu ia tertawa kecil. "Sekarang gantian kamu yang menulis, nak. Biar nanti dunia tahu, cinta itu tidak pernah berhenti di satu generasi." Dan malam itu, ketika hujan berhenti, hanya suara jangkrik yang tersisa. Lampu di rumah kecil itu redup, tapi hangat. Kakek Sutrisno duduk bersandar, memejamkan mata. Di wajahnya masih ada senyum. Waktu memang mulai pelan, tapi cinta tetap berjalan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis turun di atas sawah, dan suara ayam terdengar samar di kejauhan. Di dalam rumah kecil itu, kakek Sutrisno terbaring di ranjang bambu. Matanya setengah terpejam, napasnya pelan, tapi senyum di wajahnya masih sama seperti dulu. Lembut dan penuh damai. Arman duduk di sampingnya, memegang tangan ayahnya yang mulai dingin. Di sudut ruangan, Mira menyiapkan air hangat, tapi kakek menggeleng pelan. "Tidak usah repot, nak. Aku cuma lelah sedikit." Arman menatap wajah ayahnya dengan mata yang berair. "Pak, jangan bicara seperti itu. Kita sudah punya banyak rencana. Saya mau perbaiki rumah ini. Mau cat ulang dinding? Mau?" Kakek tersenyum, memotong ucapannya. "Dinding itu biarkan apa adanya. Itu saksi hidup dari doa-doa yang pernah aku tulis." Suaranya pelan, tapi setiap kata terasa berat. Arman menggenggam tangannya lebih erat, seakan takut jika genggaman itu terlepas akan membawa separuh jiwanya pergi. Beberapa hari berikutnya, kakek semakin lemah. Ia sudah tak lagi bisa menulis di dinding seperti dulu. Tapi setiap sore, ia meminta Arman membawa kapur putih dan menulis sesuatu di tembok itu menggantikannya. "Pak, mau saya tulis apa hari ini?" tanya Arman lembut. Kakek berpikir sejenak, lalu menjawab pelan, "Tulis saja. Terima kasih, karena kau sudah pulang." Arman menulis kalimat itu perlahan. Setiap hurufnya gemetar, bukan karena tangan, tapi karena hati yang menahan haru. Mira berdiri di belakang mereka. Matanya basah. Tembok itu kini seperti hidup kembali. Bukan lagi hanya milik kakek,
tapi kini juga milik anaknya. Cinta yang berpindah tangan tanpa kehilangan makna sore itu. Setelah tulisan selesai, kakek memandang dinding itu lama sekali. Ia tersenyum kecil. Sekarang aku tahu, katanya pelan. Doa yang ditulis dengan tulus pasti akan dibaca oleh waktu. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan daun jambu di depan rumah. Suasana hening, tapi damai. Kakek menatap langit yang mulai berwarna emas. Arman menunduk, lalu berbisik. Kalau nanti tangan ini lelah, Pak, saya janji, saya akan terus menulis. Dan dari balik jendela, sinar matahari terakhir menembus masuk, menerangi tulisan baru di dinding itu. Terima kasih, karena kau sudah pulang. Malam itu hening, terlalu hening. Lampu minyak di ruang tengah bergetar ditiup angin, menebarkan cahaya kuning lembut ke seluruh rumah. Kakek Sutrisno sudah tertidur sejak sore, napasnya pelan. Kadang terhenti sebentar, sebelum kembali mengalun lirih. Arman duduk di dekat jendela, memandangi dinding tempat mereka biasa menulis bersama. Di atas meja kecil, kapur putih tergeletak diam. Ia menatap benda itu lama, lalu mengambilnya perlahan. Seolah memegang sesuatu yang suci, langkahnya menuju tembok terasa berat. Tapi hatinya tahu, malam ini ia harus menulis. Bukan karena diminta, tapi karena rindu yang mendesak keluar. Tangannya gemetar saat mulai menggoreskan kapur ke dinding. Huruf-huruf itu muncul pelan, tak sempurna, tapi penuh makna. Aku pulang, Pak. Tapi rasanya aku baru benar-benar sampai hari ini. Air matanya jatuh di antara garis tulisan itu, membuat debu kapur sedikit luntur. Ia mengusapnya dengan jari, lalu tersenyum kecil. Di kepalanya terlintas kenangan masa kecil saat ia belajar menulis huruf pertama dari ibunya, saat ayahnya menuntun tangannya agar tidak salah arah. Dan kini, di usia 40, ia menulis lagi. Di tembok yang sama, untuk orang yang sama, Mira datang diam-diam membawa selimut, menatap Arman dari pintu. Ia tidak berani bicara, hanya memandang. Cahaya lampu membuat wajah Arman terlihat lebih tua malam itu, tapi juga lebih tenang. Seolah ia sedang berdialog dengan masa lalu yang akhirnya memaafkan dirinya setelah menulis. Arman duduk di kursi bambu ayahnya. Ia memandang langit malam dari jendela, bintang-bintang samar di antara awan. Hatinya berbisik pelan, Pak, kalau Bapak mendengar ini, saya tidak akan pergi lagi. Rumah ini akan tetap hidup seperti dulu. Angin malam bertiup lembut, menggerakkan tirai kecil di depan jendela. Kakek Sutrisno membuka matanya sedikit, menatap ke arah anaknya yang tertidur di kursi. Senyum tipis muncul di bibir tuanya. Dalam hati, ia berbisik tanpa suara. Akhirnya, doaku dibaca juga. Dan malam itu berlalu perlahan, meninggalkan dua hati yang akhirnya berdamai. Satu menulis dengan tangan, satu menjawab dengan napas yang tersisa. Fajar datang perlahan, membawa cahaya lembut yang menembus celah dinding kayu. Suara ayam terdengar dari kejauhan, tapi pagi itu terasa berbeda. Tidak ada suara batuk dari kamar, tidak ada panggilan pelan memanggil nama Arman seperti biasanya. Hanya keheningan yang menggantung di udara, membuat dada terasa berat. Arman membuka mata, masih di kursi bambu tempat ia tertidur semalam. Kapur putih masih di genggamannya, dan tulisan di dinding tampak jelas diterpa cahaya pagi. Aku pulang. Pak, terima kasih, karena kau sudah pulang. Ia berdiri perlahan, menatap ke arah ranjang ayahnya. Kakek Sutrisno terbaring tenang. Wajahnya damai seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Tapi kali ini, napas itu tidak lagi ada. Tangannya terlipat di dada, dan di samping bantalnya tergeletak kapur kecil yang mungkin sempat ia genggam semalaman. Arman mendekat, lututnya lemas. Pak, suaranya pecah, nyaris tak terdengar. Ia berlutut di sisi ranjang, menggenggam tangan ayahnya yang kini dingin. Air matanya jatuh, satu persatu, membasahi selimut lusuh di dada kakek. Mira berdiri di pintu, menutup mulutnya, menahan tangis. Ia tahu, pagi ini bukan sekadar kehilangan bagi Arman, tapi juga bagi seluruh desa yang sudah belajar mencintai sosok tua itu. Arman menatap wajah ayahnya lama sekali. Bapak sudah capek ya, bisiknya pelan. Lalu, ia menatap ke arah dinding, membaca ulang tulisan mereka berdua. Ia tersenyum di tengah tangisnya. Kalau begitu, biar sekarang aku yang menulis. Pak, aku akan teruskan doa-doa Bapak. Ia mengambil kapur itu dari sisi bantal, berjalan ke depan dinding, dan mulai menulis kalimat baru. Tangannya bergetar, tapi huruf-huruf itu terbentuk dengan pasti. Doa tidak berhenti, hanya berpindah tangan. Ketika selesai, Arman berdiri diam lama sekali. Angin pagi masuk lewat jendela, menggoyangkan tirai,
dan membawa harum tanah basah dari luar. Dan entah bagaimana, ia merasa tenang. Seolah dari tempat yang jauh, ada senyum yang menemaninya menulis kalimat itu. Hari itu, desa kembali sunyi. Tapi di dalam rumah kecil di ujung jalan, cinta seorang ayah masih tinggal di setiap dindingnya. Bukan lagi lewat tulisan, tapi lewat hati anaknya yang akhirnya belajar menulis dengan cinta yang sama. Kabar kepergian kakek Sutrisno menyebar cepat ke seluruh desa. Pagi itu, satu persatu warga datang membawa bunga. Sebagian menunduk dengan wajah murung. Sebagian lagi tak bisa menahan air mata. Di halaman rumah kecil itu, aroma tanah basah bercampur dengan wangi dupa yang terbakar pelan. Arman berdiri di samping ranjang, menyalami setiap orang yang datang. Beberapa dari mereka tak sempat berkata apa-apa, hanya menggenggam tangannya dengan kuat. Seolah ingin menyampaikan duka dan hormat dalam diam. Mira membantu menyiapkan segala sesuatu. Menenangkan anak-anak yang ikut menangis tanpa tahu kenapa. Bagi mereka, kakek Sutrisno bukan sekadar orang tua, tapi bagian dari kehidupan desa yang sudah terlalu lama mereka kenal. Setelah pemakaman, warga tak langsung pulang. Mereka berhenti di depan dinding putih itu, dinding tempat kakek menulis setiap sore. Tulisan-tulisan itu kini terlihat samar di bawah cahaya siang. Sebagian pudar, tapi masih bisa terbaca. Kepala desa mendekat, matanya berkaca. Bapak ini sudah mengajarkan banyak hal, katanya pelan. Dulu kita menertawakan coretannya. Sekarang kita tahu, setiap garisnya adalah doa. Seorang pemuda membawa cat, bermaksud mengecat ulang tembok itu agar terlihat rapi. Tapi Arman menahan tangannya. Biarkan seperti ini, katanya tegas tapi lembut. Kalau tembok ini hilang, kita tidak akan punya cara untuk mengingat bagaimana cinta seorang ayah bisa hidup dalam diam. Mira menatap dinding itu lama. Lalu ia menambahkan, tembok ini bukan cuma milik Arman. Ini milik kita semua, pengingat bahwa kata-kata tak harus sempurna untuk menyentuh hati. Akhirnya, warga sepakat untuk menjaga tembok itu apa adanya. Mereka menambahkan bingkai kayu di sekelilingnya agar tak rusak oleh hujan. Beberapa anak kecil menggantungkan bunga di bawahnya, sementara yang lain menulis di secari kertas kecil pesen-pesen untuk orang tua mereka. Sore menjelang malam, angin berhembus lembut melewati halaman. Arman duduk di teras, menatap tulisan di dinding yang kini tampak seperti ukiran kenangan. Ia tahu, meski ayahnya telah tiada, kisah mereka tidak akan hilang. Karena cinta yang tulus tak pernah mati, ia hanya berpindah bentuk, menjadi cerita yang akan terus hidup di antara orang-orang yang menyaksikannya. Dan di tengah senja itu, ketika langit memerah dan burang-burang kembali ke sarang, dinding tua itu berdiri diam, menjadi saksi bisu dari satu cinta yang sederhana, tapi abadi. Waktu berjalan pelan, dan musim kembali berganti. Sudah 3 tahun sejak kakek Sutrisno pergi, tapi namanya masih sering disebut oleh warga desa. Tembok putih di depan rumahnya kini berdiri kokoh dengan atap pelindung dari seng bening agar tak terkena hujan. Setiap pagi, orang-orang lewat hanya untuk berhenti sejenak, menatap tulisan yang masih tertinggal di sana. Arman menjaga rumah itu seperti menjaga kenangan. Ia tidak tinggal sendiri. Anak-anak sekolah sering datang berkunjung, karena guru Mira menjadikan kisah kakek Sutrisno sebagai bagian dari pelajaran kehidupan. Anak-anak duduk di halaman sambil mendengarkan, sementara Mira bercerita dengan suara lembut. Dulu, ada seorang kakek yang tak bisa membaca, tapi tulisannya membuat satu desa belajar memahami makna cinta. Cerita itu perlahan menyebar. Awalnya hanya dari mulut ke mulut, lalu ada seorang wartawan muda yang datang menulis artikel tentang tembok rindu. Beberapa bulan kemudian, foto dinding itu muncul di media sosial. Ribuan orang membagikan kisahnya, menulis komentar haru, dan bercerita tentang orang tua mereka sendiri yang menunggu dalam diam. Suatu hari, sepasang suami istri dari kota datang ke desa itu. Mereka berhenti di depan rumah kakek Sutrisno, menatap dinding penuh tulisan kapur itu dengan mata berkaca. Saya membaca kisahnya di internet, kata sang istri pada Arman. Kami kehilangan ayah kami tahun lalu. Tapi setelah membaca cerita ini, rasanya seperti beliau masih ada. Arman hanya tersenyum. Kalau begitu, biarlah tembok ini menjadi tempat semua rindu bertemu. Sejak hari itu, dinding itu tidak lagi hanya milik keluarga kecil itu. Orang-orang dari luar desa datang menulis pesan singkat di selembar kertas, lalu menempelkannya di dinding. Beberapa menulis nama ayah, ibu, atau seseorang yang telah tiada. Setiap tulisan menjadi bagian baru dari kisah lama. Kisah yang lahir dari tangan seorang kakek yang dulu hanya ingin mengingat anaknya. Suatu sore, Mira berdiri di depan dinding itu sendirian. Ia tersenyum,
mengelus permukaannya yang mulai retak halus. "Lihat, Kek," bisiknya pelan. "Sekarang tulisanmu dibaca oleh ribuan orang. Doamu tidak hilang. Hanya berubah bentuk." Dan di bawah sinar matahari yang perlahan turun, tulisan lama dan pesan-pesan baru menyatu di dinding itu. Menjadi satu kesatuan yang hidup. Seperti hati yang tak pernah berhenti berdoa, senja itu datang perlahan, membawa warna keemasan yang menenangkan. Di halaman rumah kecil di ujung desa, Arman berdiri diam menatap dinding yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya dan ayahnya. Di sekeliling dinding itu, kini tergantung ratusan pesan dari orang-orang yang datang dari berbagai kota. Ada yang menulis doa, ada yang menulis penyesalan, dan ada pula yang sekadar menulis "Aku rindu." Waktu sudah berjalan jauh sejak hari kepergian kakek Sutrisno. Namun bagi Arman, setiap kali ia memandang dinding itu, rasanya seperti ayahnya masih duduk di kursi bambu, tersenyum lembut sambil memegang kapur putih di tangan. Sore itu, ia membawa sebatang kapur baru, bukan untuk mengganti tulisan lama, tapi untuk menulis satu kalimat terakhir, kalimat penutup dari kisah yang telah membuat banyak orang belajar arti cinta dan penantian. Dengan langkah pelan, Arman mendekat ke dinding dan mulai menulis. Huruf-huruf putih muncul satu persatu. Goresannya tegas, tapi penuh perasaan. Cinta tidak berhenti di kematian. Ia hidup dalam kenangan orang-orang yang meneruskannya. Ketika ia selesai, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia tahu, kisah mereka telah lengkap. Kakek Sutrisno mungkin sudah tiada, tapi tulisannya telah menjadi milik semua orang. Tembok itu kini bukan sekadar dinding rumah, melainkan jembatan antara hati yang menunggu dan hati yang telah kembali. Mira mendekat, berdiri di samping Arman. "Kau tahu," katanya pelan, "ayahmu mungkin tak pernah belajar menulis, tapi tulisannya mengajarkan dunia cara mencintai." Arman tersenyum, menatap matahari yang hampir tenggelam di balik pohon jambu. Dan sekarang, biarlah rumah ini menjadi tempat orang-orang belajar menulis cinta mereka sendiri. Beberapa anak desa berlari di halaman, tertawa, sementara angin sore menggerakkan dedaunan. Tembok itu berdiri tenang, memantulkan cahaya jingga senja seperti wajah seseorang yang sedang tersenyum dari masa. Lalu, Mira menatap kamera dokumentasi kecil yang dibawanya, rekaman sederhana yang akan ia unggah agar lebih banyak orang tahu kisah ini. Suara lembutnya terdengar pelan di balik angin. "Jika kau menonton ini dan pernah merindukan seseorang, jangan biarkan rindu itu diam. Tulis, katakan, atau pulanglah sebelum waktu yang melakukannya untukmu." Lalu layar imajiner seolah perlahan gelap, menyisakan tulisan putih di tengahnya. Dinding bisa hilang, tapi cerita tidak akan pernah mati. Teman-teman, kalau kisah ini menyentuh hatimu, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu mendengarkan cerita ini, dan siapa orang yang paling kamu rindukan hari ini. Bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang belajar bahwa cinta sejati tidak diukur dari waktu, tapi dari ketulusan untuk terus menunggu. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya. Setiap cerita sederhana punya kekuatan untuk menghidupkan hati yang pernah diam.